Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang interaksi sosial, kepribadian, dan perkembangan manusia, serta perilaku menyimpang. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada Areta Nataniela Rahman, ada Charisma Salsabila Darmawan, saya sendiri Hidayatus Syifa, ada Muhammad Ilfan, Rizky Dina Kalisa, dan Siti Hajar. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Areta. Kepada Saudari Areta dipersilahkan. Ini saya akan menjelaskan proses interaksi sosial antara manusia satu dengan yang lainnya. Interaksi sosial adalah hubungan sosial dinamis yang dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Adapun syarat terjadinya interaksi sosial, yang pertama adalah kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan antara satu orang atau lebih melalui percakapan dengan saling mengerti maksud dan tujuan masing-masing yang dapat terjadi tanpa bersentuhan secara fisik. Yang kedua, komunikasi sosial. Komunikasi adalah tindakan seseorang untuk menyampaikan pesan kepada orang lain yang dapat diwujudkan dengan pembicaraan, baik fisik atau perasaan, dan dapat memahami maksud yang ingin disampaikan. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi merupakan suatu proses seseorang dalam meniru orang lain atau kelompok lain. Kedua, sugesti. Sugesti adalah suatu pemberian pandangan atau pengaruh menggerakkan hati orang lain dengan cara tertentu, sehingga orang tersebut mengikuti pandangannya tanpa berpikir panjang. Berikutnya adalah identifikasi. Identifikasi adalah keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Keempat adalah simpati. Simpati adalah perasaan tertarik dalam diri seseorang dan membuatnya merasa seakan-akan berada dalam keadaan orang lain. Berikutnya bentuk-bentuk interaksi. Yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial yang di dalamnya terdapat aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan memahami. Kedua, persaingan. Persaingan merupakan suatu usaha seseorang untuk mencapai sesuatu yang lebih daripada yang lain. Berikutnya adalah akomodasi. Akomodasi terdapat dua arti, yaitu untuk merujuk pada suatu keadaan dan proses. Akomodasi merujuk suatu keadaan berarti suatu kenyataan adanya keseimbangan dalam interaksi manusia sehubungan dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku di suatu masyarakat. Sedangkan akomodasi yang merujuk pada suatu proses terdapat beberapa bentuk sebagai berikut. Selanjutnya, bentuk-bentuk interaksi sosial. A. Paksaan atau coercion, yaitu dilaksanakan karena adanya paksaan. B. Kompromi atau compromise, yaitu masing-masing pihak mengurangi tuntutan untuk menyelesaikan permasalahan. C. Arbitrase atau arbitration, suatu cara untuk mencapai kompromi. D. Mediasi atau mediation, suatu bentuk yang memerlukan pihak ketiga. E. Konsiliasi atau conciliation, suatu usaha mempertemukan keinginan-keinginan pihak yang berselisih. F. Toleransi atau toleration, suatu akomodasi tanpa persetujuan formal. G. Stalemate, yaitu pihak-pihak yang bertentangan mempunyai kekuatan seimbang sehingga berhenti dalam suatu titik untuk melakukan pertentangannya. H. Adjudication, penyelesaian perkara di pengadilan. Pertentangan, suatu bentuk persaingan yang mengarah ke negatif karena di satu pihak bermaksud mencelakakan atau menyingkirkan pihak lain. Tahapan perkembangan kepribadian manusia. Fase pertama, Charles H. Coley
pada tahun 1864 sampai 1929 mengatakan bahwa fase perkembangan kepribadian yang pertama dimulai sejak usia dini, yaitu pada usia 1 sampai 2 tahun. Pada usia ini, anak sudah mulai mengenali dirinya sendiri. Di fase ini, kepribadian seseorang dibagi menjadi dua bagian, yaitu unsur-unsur dasar kepribadian dan unsur-unsur keyakinan. Fase kedua menjadi fase yang paling dominan dalam pembentukan kepribadian dan bakat seseorang. Fase ini terjadi pada usia 2-3 tahun dan merupakan fase perkembangan potensi yang dimiliki anak. Perkembangan karakter yang terjadi akan sesuai dengan lingkungan, tempat tinggal, dan tipe pergaulan, struktur budaya, dan nilai pada masyarakat sosialnya. Fase ini berlangsung cukup panjang, sampai menjelang dewasa, dan mulai tampak perilaku-perilaku khas yang menandakan karakter unik seseorang tersebut. Tipe perilaku khas tersebut terdapat dalam beberapa hal berikut. Baiklah, selanjutnya dorongan-dorongan atau drive. Dorongan-dorongan merupakan pusat keinginan manusia untuk melakukan suatu aktivitas dan membentuk motif tertentu untuk mewujudkannya menjadi nyata. Tipe ini dibedakan menjadi kehendak dan nafsu. Naluri. Naluri adalah dorongan yang bersifat alami dan melekat pada manusia atau makhluk hidup. Getaran hati atau emosi. Emosi adalah perasaan abstrak yang berasal dari hati dan distimulus oleh suatu kondisi atau situasi. Perangai. Perangai merupakan perwujudan dari hati dan pikiran manusia yang tampak dari tampilan fisik seperti raut muka, perilaku, dan gerak-gerik. Inteligensi atau IQ. Inteligensi disebut juga tingkat kecerdasan yang ada pada setiap orang. Lalu ada bakat atau talent. Bakat adalah sesuatu yang bersifat abstrak dan merupakan bawaan sifat genetik dari orang tua. Bakat merupakan dasar dari perkembangan keterampilan seseorang yang lebih baik lagi dan dapat diasah terus-menerus untuk menjadi profesional dalam bidang tertentu. Lalu fase ketiga adalah fase terakhir di mana proses perkembangan kepribadian seseorang mulai meluas dan ditandai dengan semakin stabilnya karakter seseorang. Dengan perilaku khasnya pada fase ini, perkembangan kepribadian cenderung menetap secara permanen. Fase ketiga ini bisa terbentuk sampai usia dewasa, yaitu usia 25-28 tahun. Setelah kepribadian ketiga terbentuk, maka kepribadian dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe kepribadian, yaitu kepribadian normatif atau normative man. Tipe kepribadian normatif merupakan tipe yang ideal. Seseorang dengan tipe kepribadian ini memiliki prinsip-prinsip yang kuat dalam menerapkan nilai sentral yang ada dalam dirinya. Lalu kepribadian otoriter atau authoritarian, tipe ini dibentuk dari proses interaksi dengan lingkungan sosial yang menghasilkan individu yang lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dibandingkan kepentingan orang lain. Kepribadian perbatasan atau marginal man, tipe kepribadian ini relatif stabil dan memiliki ciri khas dan prinsip tertentu yang ditunjukkan dengan perilaku tertentu dan seringkali mengalami perubahan sehingga orang dengan tipe ini memiliki lebih dari satu karakter kepribadian. Selanjutnya, teori-teori perkembangan manusia. Ada teori nativisme. Teori ini dikemukakan oleh Schopenhauer. Dia mengemukakan bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh faktor-faktor keturunan yang dibawa oleh individu pada waktu dilahirkannya. Ada teori empirisme. Teori empirisme dikemukakan oleh John Locke. Teori ini sering dikenal dengan sebutan teori tabula rasa yang mengatakan bahwa perkembangan seseorang individu akan ditentukan oleh pengalaman-pengalaman yang diperolehnya selama perkembangan individu tersebut di kehidupan dunianya. Lalu ada teori konvergensi. Teori ini dikemukakan oleh William Stern. Menurut Stern,
Perkembangan individu ditentukan oleh faktor keturunan atau yang dibawanya sejak lahir, faktor endogen, dan faktor lingkungan atau faktor eksogen, termasuk pendidikan. Kepribadian. Kata kepribadian diyakini berasal dari bahasa Latin atau persona, artinya topeng, yang dikarenakan oleh para aktor. Dalam psikologi, menurut Webster, kepribadian berarti yang pertama, totalitas karakteristik individual, terutama berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, suatu kelompok kecenderungan emosi yang terpadu, minat-minat, kecenderungan, tingkah laku, dan lain-lain, termasuk kepribadian ganda atau terbelah. Whedon Alport menemukan hampir 50 definisi yang berbeda yang berhasil dia kategorikan. Salah satu kategori menyebutkan kepribadian sebagai reaksi orang lain terhadap individu yang menentukan kepribadiannya. Kategori lain menjelaskan bahwa kepribadian adalah segala sesuatu yang dianggap penting tentang individu. Hall dan Lindsay, pengarang buku teori-teori kepribadian terkenal, menulis bahwa tidak ada definisi kepribadian substantif yang dapat diterapkan secara umum. Ini karena semua ahli teori mempersepsikan kepribadian secara berbeda berdasarkan nilai dan ide mereka sendiri. Kepribadian terdiri dari serangkaian nilai atau terma deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan keberadaan individu. Lanjut, Struktur kepribadian. Struktur kepribadian merupakan unsur-unsur atau komponen yang membentuk diri seseorang secara psikologis. Menurut Yang Samsu, DKK, menjelaskan bahwa kepribadian itu adalah seluruh pemikiran, perasaan, dan perilaku nyata yang disadari maupun yang tidak disadari. Struktur kepribadian manusia terdiri dari dimensi kesadaran. Dimensi kesadaran adalah penyesuaian terhadap dunia luar individu. Dimensi kesadaran manusia mempunyai dua komponen pokok, yaitu yang pertama, fungsi jiwa. Fungsi jiwa ialah bentuk suatu aktivitas kejiwaan yang secara teori tidak berubah dalam lingkungan yang berbeda-beda. Yang kedua, sikap jiwa. Sikap jiwa ialah arah dari energi psikis atau libido yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya. Selanjutnya, dimensi ketidaksadaran. Di suatu dimensi yang melakukan penyesuaian terhadap dunia dalam individu. Dimensi ketidaksadaran memiliki dua lingkaran, yaitu yang pertama, ketidaksadaran pribadi, berisi hal yang diperoleh individu selama hidupnya, namun tertekan dan terlupakan. Ketidaksadaran pribadi berisi kompleks konstelasi perasaan, pikiran, resepsi, ingatan yang terdapat dalam ketidaksadaran pribadi. Yang kedua, ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif atau transpersonal adalah gudang bekas ingatan yang diwariskan masa lampau leluhur seseorang. Eccentric menjelaskan bahwa struktur kepribadian dari specific respon yang terjadi pada suatu keadaan atau kejadian tertentu. Habitual respon
Respon yang berulang-ulang terjadi kalau individu menghadapi kondisi atau situasi yang sejenis. Right, sementara habitual, respon yang paling berhubungan satu sama lain yang cenderung ada pada individu tertentu. Tipe organisasi dalam individu yang lebih umum. Selanjutnya, proses pembentukan kepribadian. Menurut Muri, faktor-faktor genetika dan pematangan mempunyai peranan penting dalam perkembangan kepribadian. Setiap masa perkembangan manusia atau seseorang terjadi proses genetika pematangan. Selama masa kanak-kanak, adolesen, dan masa dewasa awal, komposisi struktural baru muncul dan menjadi bertambah banyak. Menurut Yusuf dan Nur Ihsan menjelaskan bahwa secara garis besar ada dua faktor utama yang mempengaruhi proses pembentukan dan perkembangan kepribadian, yaitu faktor genetika dan faktor lingkungan. Faktor yang mempengaruhi kepribadian. Faktor yang mempengaruhi perubahan dan dinamika kepribadian seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kepribadian merupakan karakteristik yang relatif stabil. Perubahan dalam kepribadian tidak bisa terjadi secara spontan, tetapi merupakan hasil dari pengamatan, pengalaman, tekanan dari lingkungan sosial budaya, rentang usia, dan faktor-faktor dari individu seperti pengalaman awal, pengaruh budaya, kondisi fisik, daya tarik, intelijensi, emosi, nama, keberhasilan, dan kegagalan, pengaruh keluarga, serta perubahan fisik. Selanjutnya, perilaku menyimpang yang dapat terjadi di kehidupan manusia. Perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial, deviant behavior, merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan tatanan ataupun nilai-nilai kesusilaan di dalam masyarakat. Tingkah laku tersebut sebagai respon seseorang terhadap lingkungan, yang sebenarnya bertentangan dengan norma dan hukum di masyarakat. Perilaku menyimpang menurut para sosiolog yaitu yang pertama dari James van der Zender, perilaku menyimpang merupakan tingkah laku oleh sebagian besar orang yang dianggap sebagai sesuatu yang tercela dan di luar batas toleransi. Yang kedua, Paul B. Horton, perilaku menyimpang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok dan masyarakat. Yang ketiga, Robert M. Z. Lawang, perilaku menyimpang merupakan semua tindakan yang melenceng dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari pihak berwenang dalam tatanan itu untuk memperbaiki perilaku tersebut. Yang keempat, Bruce J. Cohen, perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan dirinya dengan kehendak-kehendak dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Yang terakhir, dari Lewis Kosser, perilaku menyimpang merupakan salah satu untuk menyesuaikan kebudayaan dengan perubahan sosial. Ciri-ciri perilaku menyimpang menurut sosiolog Paul B. Horton dan Caster L. Hahn, ada 6 ciri perilaku menyimpang, yakni A. Penyimpangan harus dapat didefinisikan. Perilaku menyimpang bukan semata-mata ciri tindakan yang dilakukan orang, melainkan akibat dari adanya peratiran dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh orang lain terhadap perilaku individu, terhadap perilaku tersebut. B. Penyimpangan bisa diterima dan bisa juga ditolak. Perilaku penyimpangan tidak selalu merupakan hal yang negatif. C. Penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Secara umum, penyimpangan yang dilakukan tiap orang cenderung relatif. Bahkan seorang penyimpang perlahan harus berkompromi dengan lingkungannya dan akhirnya tiding menyimpang.
D. Penyimpangan terhadap budaya nyata atau budaya ideal. Budaya ideal di sini adalah segenap peraturan hukum yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat, tetapi dalam kenyataannya tidak ada seorang pun yang patuh terhadap segenap peraturan hukum yang berlaku. Akibatnya, antara budaya nyata dengan budaya ideal selalu terjadi kesenjangan. Terdapat norma-norma penghindaran dalam penyimpangan. Nilai penghindaran merupakan pola perubahan yang dilakukan orang untuk memenuhi keinginan mereka, tanpa harus menentang nilai-nilai tata kelakuan secara terbuka. Kesimpulan, dalam kehidupan, interaksi sosial sangat penting untuk dapat bertahan hidup. Di dalamnya terdapat syarat yang harus dipenuhi agar interaksi sosial dapat terbentuk. Selain itu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Manusia memiliki bermacam-macam tipe kepribadian. Masing-masing individu mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Kepribadian itu sendiri terbentuk melalui berbagai tahapan perkembangan yang dipengaruhi dari dalam dan dari luar diri manusia. Baik, sekian dan terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika banyak kekurangan dan ada salah-salah kata dalam penyampaian presentasi ini. Sekian dari kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.